Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprianti Fauzia dengan NIM 0520933392 UT UP BJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempraktikkan tugas 3 mata kuliah keamanan jaringan. Baiklah, untuk soalnya kita akan buka terlebih dahulu. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum intrusion detection atau preventive system, yaitu praktikum SNORT IDS. Adapun untuk panduan pengerjaannya mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada BMP atau modul keamanan jaringan ataupun modul pedoman praktikum 3. Sebelumnya, tujuan dari praktikum SNORT ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem pertahanan jaringan perimeter. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana SNORT memanfaatkan driver packet capture untuk mengendus aktivitas mencurigakan, menyelaraskan konfigurasi server agar mengenali area yang dilindungi, serta mengevaluasi respons sistem saat mendeteksi serangan cyber. Selain itu, praktikum ini bertujuan melatih kemampuan administratif dalam membuat aturan pengawasan mandiri untuk memicu alarm peringatan otomatis. Berikut langkah praktikum yang akan dilakukan. Yang pertama itu tahap persiapan jaringan dan topologi virtual. Sudah disesuaikan dengan panduan yang ada di modul. Kita akan menyiapkan 3 PM. Yang PM pertama ini akan dipasang SNORT, WinCap, Notepad++. Kemudian dengan IP-nya 192.168.40.50. Untuk PM2 ini 192.168.40.100, dan untuk PM3 sebagai web telnet server atau attacker dengan IP 192.168.40.201. Baiklah, di sini saya sudah membuat untuk PM-nya ada 3 bersama yang utama ini sesuai dengan panduan, di mana topologinya tadi ya. Kita lihat dulu untuk alamat IP dari PM ke 1 ini. Kita lihat. Nah, ini sudah sama ya, 192.168.40.50. Kemudian untuk attackernya atau PM3, kita lihat untuk alamat IP-nya 192.168.40.201. Dan untuk tambahannya, untuk topologi PM2-nya ini kita lihat di control panel. Network dan internet. Nah, untuk adapternya Ethernet 2-nya kita lihat. Sudah sesuai dengan panduan, yaitu 192.168.400. Jadi jaringan ini semuanya sudah terhubung dalam satu jaringan ya. PC ini sudah terhubung PM1, PM2, PM3 dalam satu jaringan.
Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menginstal beberapa aplikasi yang diharuskan di buku panduan. Yang pertama itu melakukan instalasi WinCam. Baik, kita menuju ke PC pertama sebagai aplikasi yang akan diisi Snort, WinCam, dan Activities. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk bahannya di Portico modul 6. Kemudian di Snort installator ada WinCam versi 4.1.2. Lalu kita next. Kita lihat di sini sudah ada. Langkah berikutnya kita akan mengaktifkan atau kita akan melihat terlebih dahulu hasil instalasinya di drive C, directory C. Nah, di Snort sama seperti lokasi pada panduan, di sini juga sudah sama. Ya. Local disk C, Snort. Oke. Ini isi folder Snort-nya sudah sesuai. Biar kontribusi doc etc library log skema source. Dan yang berikutnya kita akan praktikum mode Snort. Untuk mengaktifkan Snort kita dengan menggunakan sniper kita akan masuk terlebih dahulu ke command prompt. Kita akan masuk sebagai administrator. Lalu kita akan arahkan terlebih dahulu di directory cd. Sebentar ya, kita lihat sini C. Kemudian Snort. Kemudian bin. Setelah masuk di Snort bin-nya, kita akan melakukan perintah header IV. Untuk menampilkan header IV ini Snort strip, kita arahkan dulu, Snort strip V. Oke, lalu kita enter. Di sini akan terlihat hasil mode sniffernya. Dan untuk menghentikannya kita akan tekan Ctrl+C. Kita arahkan di sini, kemudian Ctrl+C. Nah, pada mode sniffer, Snort akan membaca setiap paket yang melewati jaringan dan menampilkannya pada konsol yang tadi ini ya. Kemudian berikutnya untuk lebih lengkap kita akan tambahkan D. Ini hasil sniffer yang lebih deskriptif. Kita coba Snort, kemudian spasi VD. Nah, ini lebih lengkap lagi. Untuk dampaknya data paket beserta headernya ini akan lebih deskriptif ya. Dari di sini juga sudah ada lapisan-lapisannya. Nah, kemudian
Untuk menampilkan header data link, kita akan coba dengan V, D, dan E. Kita CTRL-C lagi, CTRL-C. Kemudian kita coba snot strip V, D, E. Kita enter. Nah, ini gambaran model menampilkan header paketnya. Untuk berikutnya, kita akan mengaktifkan snot dengan menggunakan mode paket logger. Dan di sana akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt. Baik, untuk berikutnya kita akan mengaktifkan snot paket loggernya terlebih dahulu. Oke, kita CTRL-C dulu, yang ini sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya kita akan ikuti ini di snot bin-nya. Kita ketikkan snot, kita klik dulu di sini, snot, kemudian def, kemudian I, kemudian C, snot, kemudian log. Ya, sudah sama. Def, C, snot, log. Oke, di sini paket processing. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu di folder snot log-nya. Kita lihat lagi ke snot, kemudian ada log. Nah, di sini kita lihat lagi sedang proses ya, processing. Nah, untuk mengaktifkan snot dengan menggunakan mode NID atau Network Intrusion Detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaksi snot configuration. Sambil menunggu ini, kita akan ini sudah ya, snot log jam 5.55. Untuk mengaktifkan menggunakan mode NID-nya dengan menggunakan sintaks berikut. Kita CTRL-C lagi. Oke, kemudian kita ketikkan snot D, kemudian C, snot, kemudian log min C, snot, kemudian etc, kemudian snot config. Ini untuk mode NDS, tambahan argumen min C yang merujuk ke file konfigurasi snot pada terminal bernama snot configuration, dan hasilnya akan dicatat dalam folder log. Oke, kita enter. Ini kenapa error? Karena di sini kita belum memasukkan
semua file yang ada di sini. Kita lihat yang ini. Kita lihat terlebih dahulu di sini snot, kemudian dan sebagainya. Coba kita lihat lagi snot inflase, snot pullers. Di sini ada nggak snot pullers? Tidak ada. Berarti kita coba ini di copy, kemudian kita pastekan ke sini. Oke. Kita refresh. Kemudian untuk snot copnya juga yang ini kita copy, kemudian kita buka di etc, kemudian kita paste lagi. Coba running masih fatal, waiting. Lihat lebih dahulu untuk bahan praktikumnya. Khawatirnya ada yang terlewat di sini. Praktikum 6 snot sudah sama. Oke, tidak ada yang berbeda. Sudah sama. Oke, kita coba lagi buka di sebentar. Kita coba sekali lagi. Snot configuration. Snot D, C, snot low, C. Oh ya, di sini ada yang kelewat. Snot C, snot con. Coba kita ulangi lagi. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah berjalan tadi ini ya, terlewat garis miringnya. Nah, ini paket processingnya sedang processing untuk NIDS, mode network intrusion detection. Dan nanti kita akan lihat di bagian konfigurasi bernama snot configuration-nya. Di
folder log. Nah, di sini ya, di etc, kemudian this is not configuration-nya di folder log ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah ada, sudah aktif. Begitu untuk mengaktifkan Snot menggunakan NIDS. Berikutnya kita akan praktikum konfigurasi Snot. Tahap awal yang digunakan yaitu kita akan gantikan file snot.com yang terdapat pada snot etc dengan file snot.com yang sudah disediakan pada folder yang tersedia di dalam folder bahan praktikum 6 yang tadi ya. Kemudian gantikan rules dan rules terdapat pada snot, terdapat pada praktikum ini juga yang tadi. Maka kita akan gantikan terlebih dahulu. Ini kita hidden, kemudian kita klik snot. Nah, sebelumnya kita harus buka dulu menggunakan Notepad++ ya. Notepad++ ini berguna nanti untuk melihat finish. Nah, untuk melihat log-log yang logger gitu, mode logger yang akan kita lakukan. Nah, kita gantikan dulu ke drive C, kemudian tadi di snot, kemudian ada di folder etc di file snot configuration. Nah, ini bisa dilihat menggunakan Notepad++. Kemudian di sini kita akan menggantikan alamat IP menggunakan alamat IP yang tadi ya, yang 4050. Di sini kita find dulu dengan ctrl+F, kemudian kita ketikkan home net, kita find. Nah, kita lihat di sini ada variabel. Sebentar, ini kita perbesar. Oke. Nah, di sini batasnya sampai sini ya, ada 3 berarti. Nah, kita akan mengganti homenet yang variabel ini ya. Kita akan gantikan dengan alamat IP kita sendiri. Oke. Nah, kita samakan saja seperti buku panduan. Kalau yang ini, konfigurasi ini sudah kan ya, yang 1 yang 2. Pemanfaatkan hasil, ada yang terlewat. Sebentar, ada yang terlewat. Untuk pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snot, kita akan mengikuti langkah-langkah berikut. Ada yang terlewat dulu ya. Tadi kan kita sudah menyalin ya folder yang ada di praktikum 6. Nah, coba kita akan jalankan kembali di command prompt. Kemudian kita akan lihat pemanfaatannya. Kita klik lagi di sini, kita cek. Ini udah ada di Snotbin.
Kemudian kita arahkan ke, kita ulangi deh, kita CMD buka, kemudian run administration, kemudian saya suka lupa ya, sambil dilihat dulu tadi di mana foldernya Snort itu. Snort bin itu seperti itu, berarti kita gantikan dulu CD C. Ini agak beda ya, Snort, kemudian bin, kemudian D, CD C Snort bin D, kemudian eksekusi file Snort dengan mengetik Snort, kemudian enter, sehingga muncul hasil uji coba konfigurasi Snort. Kita klik atau kita langsung dari sini CMD, kita ketikkan Snort langsung ya. Nah, ini hasil uji coba konfigurasinya. Ini akan selesai kalau kita CTRL-C. Lalu ketikkan Snort W untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang Snort. Kita coba lagi ya. Ini Snort W, enter. Nah, di sini indeksnya 1, kemudian di sini physical address-nya, description-nya, dan sebagainya. Untuk alamat IP-nya di sini disable. Coba kita, di sini kan indeksnya 1 ya paketnya. Kita gunakan perintah snort idef index 1 untuk melihat Ethernet driver aktif dan operasional. Berarti kita perintahkan snort, klik snort, kemudian def, kemudian i indeks 1. Nah, di sini akan terlihat Ethernet driver aktif. Ini menampilkan indeks interface 1. Biarkan tetap berjalan, kemudian buka from di PC lain. Nah, kita buka from di attacker ini ya. Di attacker ini kita akan masuk ke CMD, kemudian kita akan ping ke sini ya, ke yang ada snotnya itu 192.168.40.50. Kita gunakan script T agar terus menerus ping atau memanggil. Oke. Nah, di sini akan berjalan atau mengcapture aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, di mana nah ini ya, masuk ke PC 1 ini. Oke. Coba kita lihat.
Untuk aktivitasnya kita CTRL yang ini, CTRL C, selesai. Kita lihat, oke, apakah ada yang mencurigakan? Ini lengkap ya. Nah, ini tercapture ya. Kita sorry. Tadi ada, nah ini alamat IP attacker, yaitu 40200. Di sini terdeteksi di waktu real time-nya gitu ya. Kita akan jadikan ini sebagai bukti. Screenshot dulu. Oke. Sebentar. Screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita akan simpan ini 192.168.40. Jadi sudah tersimpan ya aktivitas-aktivitas mencurigakan dari sini. Sudah ada alarmnya. Kalau sudah, kita tutup kedua Windows Command Prompt-nya. Lalu berikutnya kita verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Ini berarti Snort berfungsi dengan baik ya. Tutup. Berikutnya kita akan menyiapkan rule memperbaharui konfigurasi Snort. Untuk konfigurasi Snort, kita buka lagi tadi ya, yang terlewat tadi ya, yang Snort di C, kemudian di etc, kemudian di Snort configuration kita buka menggunakan Notepad++. Nah, tadi kita lanjut lagi, kita akan scroll ke bawah. Tadi sudah ya kita find dengan CTRL F, kemudian kita masukkan sesuai dengan pedoman saja. Di sini variabel home dari awal sini, kemudian ini nggak usah dirubah, kemudian yang dirubah itu adalah bagian for homenet by preferring. Nah, bagian bawah setelah setup. Jadi ini you make sure or you can like this setup. Nah, di sini ya. Di sini di homenet ini kita masukkan alamat IP hostnya itu 192.168 tadi 4050 ya untuk PC yang ini. Nah, udah sampai situ. Kemudian variabel eksternal netnya tetap dibiarkan. Scroll lagi ke bawah hingga menemukan rule fat.
fat, coba kita CTRL lagi, rule fat, rule fat. Kita cari manual saja. Kita cari rule fat itu berarti hurufnya besar ya. Kita cari CTRL F. Di sini CTRL F, kemudian rule fat. Nah, mungkin menulisnya begitu ya. Nah, ketemu. Nah, untuk rule fat-nya kita samakan di sini. Kita samakan lokasinya sesuai dengan folder rule, paper rule, show rule yang berada di file snot tadi. Nah, tadi di data C kita samakan ya di sini. Rule fat ada di snot, di rules, ada di snot, di rules. Ini nggak usah rule fat. Kemudian for rules-nya juga ada di C, show rules-nya juga ada di C. Ya, jadi semuanya rule, kemudian for rule, kemudian show rules-nya ada di C. Jadi ini dibiarkan saja. Ya, seperti ini. Tadi mana? Sini biarkan saja, sudah sesuai. Not for rule fat-nya, kemudian favorite rule fat-nya di favorite rule fat, dan yang harus ditambah itu adalah variabel show rule fat-nya. Show rule fat C snot kita samakan. Ya, kita samakan terlebih dahulu. Tadi di show rule fat, show rules, tulisannya show rules. Oke, sudah. Jika sudah, F tadi homelet sudah, homelet juga sudah, kemudian rule fat sudah. Langkah berikutnya kita save dulu. Kita save. Oke, sudah di save. Kita perkecil. Kemudian sekarang kita arahkan lagi ke CMD. Kita kembali ke snot bin. CMD.
Oke. Kemudian kita ketikkan ini ya sampai sini. Oke. Kita coba ketikkan untuk melihat isi file icmp-nya, icmp info.rules-nya. Snort i indeks 1 a konsol c snort, kemudian etc, kemudian snort con garis miring x L kecil c snort log k as c ii. Lalu kita enter untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter indeks 1 dan menampilkan hasil deteksi ke tampilan konsol. Dan apabila terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log.s. Oke, kita enter. Nah, seperti itu detection, warning ya di sini. Nanti itu akan masuk ke ini sama ya. Hasil eksekusinya kita screenshot juga sebagai bukti. Ini hasil Oke, untuk langkah selanjutnya ini udah berhasil ya, tidak ada fatal error. Ini paket processing berarti sudah berhasil. Lalu langkah ke-10 kita akan simulasikan kembali pengiriman data menggunakan ping ke host tadi ya dari sini. Jika snort berfungsi, maka akan membagikan alert dan tersimpan di file log. Kita buat ping terus-menerus atau ping flood ya. Seperti tadi, kita coba kembali di sini, kemudian kita masuk ke cmd, kemudian kita ping, masukkan alamat IP hostnya, kemudian kita pakai T agar terus menerus. Nah, di sini akan muncul ping ke 4050 dari 40200 ya. Nah, berhasil juga di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melihat catatan dalam file log. Nanti kita lihat catatannya apakah ada. Baik, kita buka terlebih dahulu. Catatannya di snort, kemudian di log. Nah, di sini ada alertnya dengan alamat IP 192 yang ini ya, yang attacker ini ada. Nah, ada icmp IDS-nya, kita buka dengan menggunakan Notepad++. Nah, di sini muncul paket mencurigakan terhadap rule ICPM info rules. Di sini lognya sudah ada juga.
kita akan screenshot juga sebagai bukti. Oke. Ini log alert 200. Oke. Nah, jika sudah, langkah berikutnya kita mengikuti panduan. Tinggal beberapa langkah lagi. Di sini sepertinya sudah selesai. Nah, simpan hasil pembaruan terhadap file Snort sebelum menjalankan start verifikasi terlebih dahulu di Notepad. Alertnya ICPM, info, rules-nya. Oke. Sudah ya, sama ya. Mengakses TCP TL ping Windows dibangkitkan. Sudah? Mungkin untuk praktikum 3 kali ini sudah selesai dan alhamdulillah semuanya lancar. Apabila ada kekurangan pada saat pengerjaan, mohon koreksinya kepada Bapak Tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.